Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini untuk mengikuti webinar Kemitraan Solidaritas Perpamsi membawakan topik pengendalian kehilangan komersial dampak pandemi COVID-19. Salam solidaritas untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Webinar kali ini akan menampilkan tim mentor dari PDM Tirtamusi Kota Palembang yang menjadi mentor untuk beberapa resipien dalam program Kemitraan Solidaritas Perpamsi, terutama di bidang penurunan kehilangan air. Tim dari PDM Tirtamusi Palembang, antara lain Pak Cikmit, Direktur Operasional, kemudian Pak Erwin Adianto, Kepala Bagian atau Manajer ya sekarang, Senior Manager Kehilangan Air, dan timnya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami mengundang juga rekan kami dari ATB Batam untuk menjadi moderator, namun kelihatannya belum bisa masuk. Jadi untuk sementara memulai diskusi pada siang hari ini, kami pandu dulu. Dan Bapak Ibu sekalian, materi presentasi akan kami upload juga ke fitur chat. Jadi nanti silakan di-download. Kemudian jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan lambaikan tangan atau menulis di fitur chat. Kami akan sampaikan kepada pembicara. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta yang masuk sudah 106, dari yang terdaftar sekitar 280. Jadi mungkin kita mulai saja. Presentasi akan disampaikan oleh tim mentor PDM Tirtamusi. Waktu presentasi kira-kira 20 sampai 30 menit. Dan webinar ini sendiri akan berlangsung maksimal 90 menit. Bapak Ibu sekalian, segera kita persilakan kepada tim mentor dari PDM Tirtamusi untuk menyampaikan materi tentang pengendalian kehilangan air komersial dampak pandemi COVID-19. Silakan Pak Erwin dan tim. Baik, terima kasih Pak Dwike dari Perpamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan sesama tukang ledeng, yang khususnya dari Sabang sampai Merauke. Tentunya kita berharap dalam masa pandemi COVID-19 ini kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini kami ingin sharing sebenarnya, bukan mengajari, berbagi ilmu dengan rekan-rekan yang tentunya juga rekan-rekan tidak asing atau tidak hal yang bagi mereka baru, masalah NRW. Terkhusus ini dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Mungkin nanti slide akan dibantu oleh Pak Dwike untuk memulai presentasi ini. Mungkin kita mulai saja Pak Dwike. Baik, terima kasih. Jadi ini kita mulai dengan pemahaman. Oke, slide yang pertama, Pak Dwike. Oke, langsung Pak Dwike di slide pertama. Oke, untuk mempersingkat waktu, tentu bagi rekan-rekan sesama tukang ledeng, di sini kami lihat berbagai dari berbagai PDAM se-Indonesia yang diwakili oleh pakar-pakar NRW. Kami lihat ada Mas Gigi dari PDAM Malang dan lain-lain, rekan-rekan sesama seperjuangan.
Jadi mungkin bagi rekan-rekan untuk pemahaman terlebih dahulu kilas balik apa itu sebenarnya NRW. Bagi rekan-rekan mungkin sudah memahami, kita mengambil pemahaman NRW ini tidak lain dari bagan suatu neraca air, sehingga kita bisa mendefinisikan apa sebenarnya itu NRW. Jadi kalau dari neraca air ini sendiri dapat kita lihat bahwa NRW itu adalah jumlah air yang tidak terrekening atau tidak bisa menjadi suatu penerimaan. Nah, di sini komponen dari NRW tersebut yang paling dominan kita lihat yang berwarna coklat adalah kehilangan air. Jadi kehilangan air ini terbagi dalam dua komponen, yaitu kebocoran fisik dan juga ada kebocoran non fisik atau komersial. Nah, nanti yang akan kita bahas secara spesifik yaitu mengenai kebocoran non fisik atau komersial di dalam masa penanganan COVID-19 ini. Lanjut Pak Dwike. Nah, dari pengertiannya mungkin rekan-rekan juga sudah familiar, tidak asing bagi mereka apa itu kehilangan kebocoran fisik dan apa itu kebocoran non fisik. Kalau fisik cukup jelas, yaitu kehilangan air yang nyata, yang keluar airnya dari perpipaan, jaringan oleh sebab-sebab tertentu, mungkin karena faktor tekanan atau apa segala macam. Faktor non fisik atau komersialosis itu kehilangan air yang tidak nyata atau non fisik yang menyebabkan volume air tidak terukur dengan baik sehingga dengan sebab-sebab tertentu sehingga tidak menjadi suatu pendapatan bagi jasa penyediaan air dalam hal ini bagi PDAM. Lanjut Pak Dwika karena waktunya singkat. Nah, ini salah satu komponen dari kehilangan air fisik atau kebocoran fisik. Yaitu kita sebut tadi, yaitu kebocoran pada pipa, baik itu pipa transmisi, kami di sini punya transmisi dan distribusi kita bagi. Dan juga ada dari luapan reservoir, bocor dari sambungan, water meter, aksesoris, dan lain-lain. Mungkin lanjut, Mas Dwike. Ini contoh-contoh kasus kebocoran fisik yang ada di PDAM kami, Tirta Musi Palembang. Jadi penemuan kebocoran fisik ini dilakukan dengan adanya pencarian bocor pada malam hari yang kami lakukan secara bersama dengan meneliti apa penyebab bocor itu sendiri dan mengapa di wilayah itu tingkat konsumsinya rendah sedangkan debit yang dialirkan itu cukup tinggi. Ternyata kami menemukan adanya kebocoran pipa 450 DCI di salah satu unit. Jadi PDAM Tirta Musi ini terbagi dalam 9 unit atau cabang. Jadi kami secara rutin setiap bulan atau setiap minggu itu setiap unit mengadakan pencarian kebocoran fisik secara ronda pada malam hari. Untuk kondisi pandemi ini kami tunda. Jadi ditemukanlah bocor dengan kondisi seperti ini yang cukup lama. Sehingga mengapa ini tidak ditemukan secara cepat? Karena kondisi pipa, ini pipa lama 400 PCI, itu kondisinya letaknya ada di samping saluran atau parit. Nah, kecurigaan kita setelah kita selusuri sumber air yang dari parit itu cukup jernih, itu adanya pipa yang kondisinya sudah kropos atau bolong di samping badan perpipaan sini. Mungkin lanjut Pak Dwike. Nah, di sini juga contoh-contoh kebocoran fisik. Inilah kondisi PDAM Tirta Musi tahun 2006 atau 2006 ke bawah. Jadi masih banyaknya istilah kita spaghetti pipe atau pipa-pipa tusuk sate yang memungkinkan, bukan lagi memungkinkan, yang pasti menyebabkan kebocoran fisik besar dan juga akan menimbulkan illegal connection atau kecurangan bagi pelanggan-pelanggan kita yang ada. Ini pun ada sebagian yang pipanya bukan pipa pelanggan yang tidak resmi, tapi kita tidak bisa membedakan karena sudah terlalu banyak seperti ini. Lanjut Pak Dwike. Nah, ini contoh-contoh kebocoran fisik yang kami dapatkan dengan adanya pencarian kebocoran secara rutin. Tentunya hal ini kami dapatkan sebenarnya penyebabnya tidak lain adalah tidak standarnya pekerjaan kita, penutupan kita sehingga mengakibatkan hal ini terjadi. Nah, ini juga contoh pada aksesoris atau sambungan kita pada valve dengan kualitas mungkin kondisi yang sudah lama belum terganti sehingga kondisinya bocor. Lanjut Pak Dwike. Nah, ini adalah komponen dari kehilangan air tadi adalah kebocoran non fisik atau kita sebutkan komersialosis. Jadi ada beberapa item dari komponen kehilangan air non fisik atau kebocoran fisik tadi, yaitu
Salah satunya adalah kesalahan administrasi. Mungkin pada saat penginputan data kubikasi rekening air ke dalam server atau data untuk pencetakan DRD. Terus adanya kesalahan pembacaan meter oleh si membaca meter, karena kita tahu sendiri walaupun sudah kita gunakan teknologi, menggunakan Android atau apa segala macam, yang namanya manusia pasti suatu saat tetap ada yang namanya kelalaian atau kesalahan. Terus meter tidak akurat. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi di dalam commercial losses. Karena kita tahu sendiri bahwa meter air itu adalah, kalau bagi orang jual, adalah timbangan bagi PDAM, yang mana di saat timbangan itu berfungsi dengan baik, maka akan mengakibatkan kondisi PDAM itu akan baik. Maka kita harus sangat intens atau sangat peduli terhadap kondisi meter air kita yang ada di pelanggan. Nah, di samping itu, arahan daripada manajemen kita bahwa di saat kondisi meter air itu baik, itu tentunya dimulai dari bagaimana standar atau pemilihan meter yang benar untuk pelanggan kita, dan bagaimana pemasangan meter yang baik, sehingga kemungkinan untuk terjadinya kecurangan atau untuk dilakukan kecurangan oleh pelanggan kita itu semakin kecil, mulai dari pemasangan box meter, mungkin penyegelan, standar pemasangan pipa dinas, sehingga hal-hal tersebut tidak menggugah pelanggan kita untuk melakukan kecurangan. Ini mulainya dari kita, sehingga kita membuat standar yang sedemikian rupa pelanggan mengakibatkan untuk sulit untuk melakukan suatu kecurangan. Sambungan liar, nah ini tidak bisa lepas. Tahun 2000, seperti saya bilang tadi, 2006, nanti ada contohnya 2006 ke bawah, itu sambungan liar di PDAM kita Palembang tetap mesti cukup tinggi, baik pelanggan yang umum, domestik, maupun pelanggan yang sifatnya aparat. Terus ada pemakaian air yang tidak terbayar, ini juga termasuk salah satu komponen dari kehilangan air non fisik. Ini lanjut Pak Dwike. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang terjadi di PDAM Tirtamusi dalam hal kehilangan air non fisik atau commercial losses. Jadi kasus-kasus seperti ini di PDAM Palembang Tirtamusi itu ditangani oleh suatu bagian. Dibentuklah pada tahun 2006, mungkin saya cerita kilas balik, di tahun 2006 itu PDAM Palembang membentuk suatu bagian yang disebut dengan DPKA, pengendalian kehilangan air, yang pada saat itu manajer kepala bagiannya lah Pak Cimit, sekarang direktur opsional. Jadi seluruh pelanggan PDAM Palembang yang tersebar dalam 9 unit itu tadi, jika terjadi pelanggaran seperti ini, kita membentuk suatu tim atau OPAM disebut sebanyak 9, karena tim unit kita 9, maka kita membentuk tim sebanyak 9 yang terdiri dari 3 orang, kepala regu, administrasi, dan tukang, dan didampingi oleh aparat kepolisian. Nah, banyak sekali kita temukan kecurangan-kecurangan yang terjadi di pelanggan. Sebenarnya seperti yang saya bilang awal tadi, hal itu terjadi diakibatkan sebenarnya dari awal kita dulu. Kita memasang standar meter kita tidak standar, sehingga si pelanggan punya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Ini salah satu contoh seperti T sebelum meter. Kita tahu sendiri kalau pelanggan memasang T sebelum meter, konsumsi air yang terbaca oleh meter paling dipakai sedikit, yang tidak terbaca oleh meter itu dipakai banyak. Terus ada juga pelanggan kita merusak meter. Kita tahu tadi kendalanya karena kondisi penyegelan, pemasangan tidak standar, sehingga mengakibatkan si pelanggan punya peluang untuk melakukan kecurangan. Terus putus pakai. Nah, putus pakai ini maksudnya seperti ini. Pelanggan di Tirtamusi di saat akan menunggak, misalnya 2 bulan, 3 bulan itu ditutup. Nah, karena tidak standarnya cara penutupan kita di lapangan, maka adanya peluang bagi pelanggan untuk membuka kembali sambungan yang sudah kita tutup tersebut tanpa melakukan pembayaran administrasi ke PDAM, sehingga air yang terpakai itu tidak terukur oleh meter, karena pelanggan yang sudah putus di PDAM Tirtamusi terrecord oleh server kita atau database kita, itu kita buat 0 kubik pemakaiannya. Tapi jika dia kedapatan ada barang bukti bahwa melakukan putus pakai, maka biaya denda yang akan dia dapatkan itu cukup tinggi, cukup besar. Kalau tidak salah kurang lebih hampir 2.100.000 per pelanggan sambungan rumah, itu untuk yang rumah tangga. Untuk yang niaga lebih dari itu. Ada juga 2 jalur. Nah, 2 jalur di sini sebenarnya permasalahan ini terjadi seperti saya bilang tadi adalah kendala kita pada saat dahulu kita tidak melakukan perbaikan dengan sempurna. Mungkin adanya rehab jaringan, pipa lama masih
hidup kondisinya, pipa yang baru tetap sudah beroperasi, sehingga adanya 2 jalur yang masih mengalir. Ini sebenarnya bukan salah pelanggan, kita yang melakukan peluang bagi pelanggan. Lanjut, Mas Dwike. Nah, ini adalah contoh kasus yang paling besar yang pernah kami tangani tahun 2007 atau 2008. Ini adalah pemutusan seluruhnya adalah sambungan ilegal. Sambungan ilegal di komplek perumahan Ajendam. Kalau kita sebut Ajendam pasti perumahan tentara yang tentunya sangat sulit disentuh, apalagi PDAM. Tapi kami pada saat itu manajemen berkomitmen bagaimana seluruh sambungan ilegal yang nyata sudah kelihatan oleh mata harus diberantas dengan adanya solusi. Tidak mungkin kita memberantas itu tidak memberikan solusi. Tentunya para aparat ini akan ribut, datang ke kantor. Nah, dengan memberikan solusi yang baik, win-win solution kepada si aparat, sehingga seluruh sambungan ilegal ini kita tutup. Si pelanggan kita arahkan agar menyambung sambungan secara resmi. Oke, yang lama sudah kita tidak usah perhitungkan. Karena kalau kita mengungkit-ungkit yang lama, tidak selesai permasalahan. Kita mau menagih kalian sudah pakai 2 tahun, 3 tahun, sudah tuntas. Akhirnya permasalahan ini timbul terus, tidak ada selesainya. Makanya kebijakan dari manajemen, oke, bersihkan, tuntaskan, pasang pipa baru, sambung, setor biaya sambungan baru. Tidak usah diperhitungkan yang lama. Kita memperhitungkan yang ke depan, dengan harapan ke depan lebih baik. Ini tuh. Apa artinya ini? Nah, disinilah yang pernah disampaikan oleh Pak Direktur Operasional kami. Saking komitmennya manajemen Tirtamusi, sekelas perumahan Ajen tentara yang sangat sulit disentuh, itu lagi kami lakukan pemutusan. Apalagi hanya sekelas pelanggan-pelanggan umum yang sifatnya mudah untuk kita lakukan pemutusan. Nah, di sini tentunya ada prosedur-prosedur atau aturan-aturan main yang harus kita jalankan. Bukan berarti walaupun didampingi dengan PM ini pada saat itu di tahun 2007 saya masih staf distribusi, jadi mendampingi, ini ada foto saya, mendampingi tim OPAM untuk pemutusan. Karena memang pada awalnya permasalahan ini terjadi, lagi-lagi salahnya di kita PDAM. Kita tidak bisa melayani secara maksimal, sehingga si komplek tentara ini melakukan sambungan atau tapping secara langsung tanpa izin. Mungkin langsung Pak Dwike. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh juga yang terjadi di PDAM untuk kondisi komersialosis. Yaitu kita tahu tadi bahwa saya bicarakan tadi bahwa meter adalah suatu alat ukur atau timbangan bagi PDAM. Kalau timbangannya tidak benar, sudah benar tidak akurat, sudah akurat dibeli dengan benar kualitas yang baik, tapi tidak dipasang dengan standar, itu percuma. Jadi ada istilah 4D manajemen, dibeli dengan kualitas atau kondisi yang sesuai dengan lapangan, dipasang dengan benar atau standar, dibaca tepat waktu dan dibayar oleh pelanggan. Itu yang dikatakan meter baik. Jadi walaupun dia sudah dibeli dengan kualitas yang baik meternya, tapi dipasang tidak standar, itu belum baik. Dibeli dengan kualitas baik, dipasang standar, tidak dibaca dengan tepat, tidak juga baik. Sudah dibaca tepat, tidak dibayar atau tidak diinput dengan benar, juga tidak baik. Jadi 4D itu harus terpenuhi, tidak ada salah satu, itu syarat. Nah, di sini adanya kondisi kami di tahun 2006 ke bawah, cerita kasus balik, masih banyak kondisi meter-meter seperti ini. Adanya meter rusak, ada meter yang tidak bisa terbaca, tetapi di dalam database atau billing ada angka. Tentunya ini adalah permainan dari pembaca-pembaca meter kita. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini kita juga pada pembaca meter kita, bahwa kita ketahui bahwa penyumbang kehilangan air yang tertinggi adalah dari komersialosis. Tentunya hal-hal seperti ini yang tahu adalah pembaca meter. Pembaca meter itu kami sebut sebagai telinga mata PDAM. Maka mereka harus sangat peduli dengan yang namanya meter air. Mereka tiap bulan melakukan pembacaan ke rumah-rumah. Jadi wajib mereka melaporkan jika menemukan hal-hal seperti ini. Jika tidak melaporkan itu dan ditemukan oleh bagian lain, bagian PKA melakukan sampling, maka si karyawan yang, karena pembaca meter di PDAM Tirtamusi adalah karyawan tetap PDAM,
dia akan diberikan sanksi. Bahkan jika terjadi ketidakpedulian yang sudah terlampau batas, dia bisa dirumahkan, bahkan diberhentikan. Karena bagi kami sangat komit terhadap sistem pembacaan meter yang benar. Jangan sampai adanya permasalahan timbul karena adanya meter ini. Karena bagi kami meter itu sangat sensitif dan suatu alat ukur yang wajib dibaca oleh pembaca meter. Lanjut, Mas Dwike. Nah, ini adalah kemungkinan potensi-potensi kehilangan air non-basic atau komersial yang akan terjadi pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita juga tidak bisa menutup kemungkinan karena kita tahu bahwa dengan adanya kondisi wabah COVID-19 ini, berbagai macam kebijakan yang diambil oleh manajemen yang tentunya akan mempengaruhi terhadap pendapatan kita, dari mulai DRD, dan pembacaan meter, karena kita tahu pengaruh dari wabah COVID ini, kita diharuskan untuk menjaga jarak, physical distancing, dan juga bagaimana sebisa mungkin mengurangi kontak dengan pelanggan. Jadi ada beberapa hal yang tentunya mungkin PDM juga di Indonesia juga terjadi seperti ini. Salah satunya adalah pencatatan meter tidak menjadi akurat, karena petugas tidak bisa melakukan pencatatan langsung ke lokasi pelanggan. Jadi kondisi kami di April, Mei, untuk rekening Mei dan Juni, itu tidak melakukan pembacaan meter. Karena sudah 2 bulan, pada saat lagi meningkatnya wabah COVID, itu kebijakan dari manajemen untuk meliburkan pembacaan meter selama 2 bulan. Karena diharapkan dengan adanya wabah ini berangsur-angsur baik, pada bulan Juni, awal Juni tadi, itu pembacaan meter sudah kami lakukan kembali. Tetapi tetap harus menjaga yang namanya protokol kesehatan. Tidak berarti tentang tetap berjalan pembacaan, tidak menjaga yang namanya protokol kesehatan. Nah, ini pencatatan meter ini sudah 2 bulan terakhir, tetapi tetap pelanggan-pelanggan besar yang domestik seperti kami tetap kami lakukan pembacaan. Terus penggantian meter tentunya terjadi permasalahan diakibatkan karenanya COVID. Mungkin target yang harusnya berapa puluh ribu yang kita ganti, akhirnya tidak bisa tercapai dengan maksimal dikarenakan adanya pembatasan tenaga kerja atau tukang. Terus efisiensi atau efektivitas penagihan rekening sama, karena di PDAM Tirta Musi itu penagihan masih terbagi sistem 2. Ada yang masih door to door ke rumah-rumah oleh penagih pihak ketiga koperasi, ada juga yang langsung loket-loket, kantor pos, Indomaret, apa segala macam, yang pos-pos rumah rumah-rumahan itu sudah terbuka semua, tetapi karena sudah terbiasaan pelanggan Palembang Tirta Musi itu 50% tetap mau didatangi atau ditagih ke rumah-rumah. Jadi mau tidak mau kita tetap menjalankan penagihan kita. Kita khawatirkan di saat kita lepaskan penerimaan kita akan menurun. Makanya dari manajemen tetap melakukan penagihan, tetapi tetap memberikan perlindungan terhadap penagih kita dengan sesuai dengan aturan-aturannya. Di samping itu pemutusan pelanggan. Nah, pemutusan pelanggan ini tetap juga kita lakukan, tetapi tidak seintens pada saat kondisi sebelum COVID-19. Kita tinggal memilah-milah, mungkin jumlah tunggakan yang sudah cukup besar dan juga yang sudah banyak. Dan juga pelanggan illegal connection. Nah, kalau yang illegal connection ini tetap kami jalankan. Jadi walaupun kondisi COVID, tetapi tetap seluruh petugas kita berikan pelindung, jangan sampai terjadinya permasalahan di lapangan. Mungkin lanjut, Mas Dwike. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan PDAM Tirta Musi untuk menanggapi dengan adanya permasalahan wabah COVID-19 ini, khususnya di dalam komersial losis. Jadi sebenarnya komersial losis ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi air yang kita alirkan ke pelanggan. Tentunya semakin besar konsumsi air debit air yang kita alirkan ke pelanggan, peluang untuk terjadinya komersial losis itu semakin besar. Bagaimana dengan adanya kondisi wabah COVID-19 ini? Mungkin coba saya lampaui dulu dari yang nomor 3. Jadi PDAM Tirta Musi seperti kondisi sekarang itu hampir dikatakan Palembang ini adalah kota metropolitan yang
didominasi oleh hotel dan mall, restoran, sehingga terjadinya penurunan yang drastis, pemakaian drastis dari pelanggan-pelanggan besar kita dengan adanya wabah COVID-19 ini, apalagi adanya peraturan pemerintah kita untuk PSBB, sehingga mall, hotel itu tutup, restoran tutup, universitas tutup, stop, sehingga pemakaian air pelanggan kita cukup drastis turun, hampir 700.000 meter kubik per bulan terjadi penurunan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Nah, disinilah kita manajemen mengambil suatu kebijakan. Di sini kita harus, seperti saya bilang tadi, kehilangan air komersial itu sangat berpengaruh terhadap debit air yang kita alirkan. Makanya sangat dibutuhkan suatu kontrol yang baik di dalam jaringan yang kita alirkan ke pelanggan. Tentunya dengan kondisi seperti ini, jaringan-jaringan kita di lapangan itu mengalami kondisi yang perubahan yang drastis dari kondisi normal. Karena pelanggan-pelanggan domestik kita tidak menggunakan air, sehingga tekanan di dalam pipa atau jaringan itu meningkat. Nah, maka dengan adanya peningkatan tekanan itu, dari seksi distribusi yang ada tersebar dalam unit-unit, melakukan penyesuaian debit air yang dialirkan ke lapangan, dengan harapan biaya operasional atau jumlah air yang kita alirkan ke pelanggan itu menyesuaikan dengan kondisi pemakaian air pelanggan di lapangan. Karena kita tetap menjaga kualitas pelayanan kita, bukan berarti kita mengurangi distribusi air, kita melihat dengan kondisi di lapangan. Jika rata-rata tekanan pelayanan kita minimal 0,3, jika melebihi dari situ, maka kita akan sesuaikan dengan harapan jangan sampai terjadinya tingkat kebocoran fisik itu akan semakin besar dengan adanya kelebihan tekanan pada pipa, dengan adanya tidak adanya konsumsi dari pelanggan-pelanggan kita yang besar. Terus kita sudah tetap melakukan pembacaan meter, walaupun dalam kondisi COVID kemarin, di bulan April, Mei, itu pelanggan-pelanggan besar kita tetap kita lakukan pembacaan. Mengapa? Karena kita khawatirkan seperti ini, jika kita taksir atau kita sesuaikan pemakaiannya dengan bulan-bulan sebelumnya, sedangkan mereka tidak melakukan kegiatan tutup, nanti terjadi komplain yang banyak di unit-unit, sehingga pelanggan minta keringanan dengan adanya rekening yang tinggi, dengan adanya taksiran. Dan di samping itu juga kita tetap melakukan tindakan terhadap pelanggaran maupun kecurangan pelanggan. Jadi yang hal seperti ini tetap kita prioritas, tidak ada tunda bagi pelanggan yang tetap melakukan saat putus pakai tadi, sebelum meter, illegal connection, dan lain-lain. Sehingga hal-hal seperti ini itu bisa meminimalisir terjadinya peningkatan pada commercial losses. Mungkin ada lagi slide selanjutnya, Pak Dwike. Jadi kalau untuk metode penurunan kehilangan air, ini sudah secara umum, itu mungkin sudah kita ketahui bersama, itu ada yang secara modern, ada juga yang secara tradisional. Mungkin kalau yang secara modern adalah dengan, mungkin sebelum Pak Dwike, balik lagi. Mungkin yang secara modern itu mungkin menggunakan peralatan dan teknologi yang baru, karena kita tahu bahwa sekarang berbagai macam peralatan deteksi kebocoran, tapi hal ini tentunya dilakukan nanti di saat tingkat kehilangan air kita yang sudah rendah, karena biaya atau investasi peralatan ini cukup besar. Lalu melalui hydraulic modeling atau manajemen tekanan, pressure management. Nah, seperti ini. Jadi yang kami lakukan seperti inilah, di saat pemakaian pelanggan kita menurun, kita lakukan manajemen tekanan atau pressure management, sehingga kemungkinan untuk terjadinya kebocoran fisik itu rendah. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa batas tekanan minimum kita ke pelanggan sudah melampaui dari tekanan itu, kita paksakan, sehingga untuk terjadi kebocoran fisik itu cukup tinggi. Dan membuat program district meter area, ini yang sudah dilakukan oleh PDM-PDM di Indonesia. Dan juga di saat program kemitraan solidaritas, biasanya kalau kita dalam hal NRW, PDM resipien diwajibkan untuk membentuk suatu pilot project yang disebut dengan DMA. Karena kita tahu sendiri bahwa DMA adalah bagian kecil daripada area pelayanan kita. Mungkin kita tahu, apalagi seperti Palembang yang sudah cukup luas dengan jumlah pelanggan hampir 300.000, jika terjadi NRW yang tinggi lonjakan, kita tidak mengetahui di mana wilayah yang timbul terjadinya tingkat kehilangan air yang tinggi.
jika dengan adanya DMA ini, kita dapat melihat di mana lokasi atau wilayah yang terjadi peningkatan kehilangan air yang tinggi, sehingga kita bisa fokus atau lebih cepat penanganannya dibandingkan kita tidak memiliki DMA. Memang ini bertahap, tetap kita lakukan. Nah, terus juga ada yang secara tradisional. Nah, mungkin inilah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Bukan berarti kita tidak harus bentuk DMA, harus punya peralatan deteksi kebocoran, tidak. Jadi yang kami lakukan di tahun 2006 ke bawah seperti inilah, secara tradisional dengan pemetaan dan pendataan pelanggan. Jadi pada tahun 2006 kami melakukan pendataan ulang pelanggan-pelanggan kami, karena banyak istilah kami itu pelanggan siluman. Jadi jumlah pelanggannya banyak, tapi kita sendiri tidak tahu di mana letak pelanggan rumahnya ini. Akhirnya dilakukan pelanggan ulang dengan membentuk suatu peta GIS, sehingga jelas berapa yang real pelanggan kita sebenarnya. Karena kita jika tahu pelanggan adalah merupakan aset yang sangat berharga bagi PDAM. Terus kita melakukan pencarian kebocoran secara aktif, terutama pada malam hari. Nah, seperti yang saya contohkan pada gambar di awal tadi, ini yang kami lakukan setiap malam. Bagaimana mengunggah, mencari secara aktif kebocoran fisik. Karena pada saat itu tingkat kehilangan air kita masih cukup tinggi, 60%. Maka kita bagaimana kebocoran fisik di lapangan masih cukup banyak dan cukup besar. Sehingga harus adanya kebocoran secara aktif. Bukan berarti harus ada DMA dulu, tidak. Karena pada saat 2006 ke bawah kami belum memiliki DMA. Sehingga ini yang sudah bisa kami lakukan, karena kami tidak memiliki biaya pada saat itu untuk membentuk DMA. Maka dari manajemen lakukan perbaikan kebocoran yang nyata dulu, terlebih dahulu. Jangan dulu menunggu yang belum ada. Lakukanlah dulu apa yang bisa kalian perbuat. Dan adanya manajemen meter, seperti yang saya bilang tadi, bahwa balik-balik meter adalah suatu timbangan PDAM yang harus sangat kita peduli dan kita perhatikan. Oke, lanjut Pak Dwike. Nah, ini mungkin slide terakhir. Habis ini habis. Jadi dari berbagai macam penyampaian kami tadi, bahwa sebenarnya kehilangan air ini bagi rekan-rekan PDAM se-Indonesia itu mungkin sudah terpetakan atau sudah terkondisikan apa yang harus dilakukan sebenarnya. Pada slide ini ada suatu anekdot yang dimana para manajemen tertinggi, mulai dari mungkin direktur dan sebagainya, itu memikirkan bagaimana cara penambahan kapasitas. Tentunya penambahan kapasitas ini bermasalah bagi pendistribusian air, baik untuk pelanggan yang baru maupun untuk pelanggan existing. Mungkin air tidak ngalir, hanya mengalir 1 jam, bahkan ada yang mengalir bergiliran. Sehingga bagaimana cara mencari sumber air yang baru untuk membuat kapasitas atau membuat instalasi yang baru. Tentunya segala hal yang 5 item ini itu membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, dengan membuat bendungan, menampung air sungai, ada juga dengan menetralkan air laut, ada juga dengan mencairkan gunung es dan macam-macam. Tentunya biaya-biaya yang cukup besar dan waktu yang lama. Sedangkan di dalam perjalanan rapat para petinggi ini ada OB yang sedang membawakan minuman. Dalam benaknya hanya berpikir, karena di dalam ruang rapat mereka itu ada terjadi titik-titik kebocoran pipa yang depan mata mereka kelihatan. Sebenarnya lakukanlah cukup tambal atau cukup tutup bocor yang nyata dulu di depan mereka. Tentunya dengan menurunkan kehilangan air, kita dapat menunda investasi atau penambahan kapasitas ini. Sehingga air yang kita selamatkan kilang tersebut itu bisa kita jadikan untuk penambahan pelanggan, baik pelanggan yang baru maupun untuk memperbaiki pelayanan distribusi air kita. Mungkin itu saja Pak Dwike, habis slide-nya kalau nggak salah. Pengantar dari kami, mungkin ada rekan-rekan sesama PDAM yang ingin bertanya. Di sini di samping kami ada Pak Cikmit selaku Direktur Operasional, mungkin akan lebih intens pertanyaannya, silahkan. Kami di sini hanya menyampaikan mungkin secara teori. Nah, secara spesifik mungkin atau secara kasusnya mungkin nanti Pak Cikmit yang bisa menanggapinya. Terima kasih Mas Dwike. Terima kasih Pak Erwin dari Tirta Musi atas penyampaian materinya. Bapak Ibu sekalian, memang
dalam masa pandemi COVID-19 ini kami memantau bahwa potensi kehilangan air secara komersial ini meningkat, terutama karena perusahaan air minum tidak dapat melakukan pencatatan meter secara langsung, sehingga mungkin data konsumsi air yang diperoleh dari pelanggan tidak lengkap atau tidak akurat. Kemudian ada potensi juga menurunnya pendapatan karena pelanggan-pelanggan besar yang tidak dapat menjalankan aktivitasnya, sehingga mereka tidak mengkonsumsi air dan jumlah pendapatan dari kelompok pelanggan ini berkurang. Nah, jadi kami juga ingin mendengar problem-problem yang dihadapi oleh PDM-PDM lain sehubungan dengan situasi sekarang. Dalam webinar ini kita bisa saling berbagi pengalaman, informasi. Sudah ada satu pertanyaan dari rekan kita di PDAM Danum Taka, Penajam Pasar Utara, Pak Sadar Budiyoto. Kami persilakan beliau mungkin untuk langsung mengajukan pertanyaan atau berkomentar. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih sekali Pak Dwike. Suara saya bisa didengar, Pak? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih sekali Pak Dwike, juga Mas Erwin ya dari Palembang. Ya, Pak Sadar ya. Dari mana? Dari... Kalau dari Palembang saya ingat Pak Martin jadinya. Jadi begini Pak, di dalam masa COVID tadi, masa-masa COVID-19 saat ini, persis seperti yang disampaikan ke Pak Dwike itu tadi, bahwasanya dalam pencatatan water meter, charter di tempat kami, pencatat meter itu banyak kendalanya. Nah, salah satunya yaitu ketika adanya pembatasan-pembatasan gerak-gerak tertentu yang harus dilakukan oleh pencatat meter. Nah, itu salah satu kendala ketika data yang masuk untuk pembuatan DRD sehingga tidak terlalu valid. Itu yang pertama. Itu gimana kira-kira kita menyikapinya? Di Palembang mungkin ada cara penyikapan hal-hal semacam itu. Kemudian yang kedua, Pak, ini terkait tingkat kehilangan air, itu bila kita kaitkan dengan pengambilan air atau pengiriman air melalui tangki, di tempat kami ada pengiriman air melalui tangki dengan mobil tangki, itu terkait dengan bantuan, Pak. Itu yang susah pendataannya. Karena apa? Ketika bantuan itu dikirimkan, di backup dengan surat-surat resmi, itu maka tidak akan ada masalah. Tetapi bila terjadi sebaliknya, ketika permintaan bantuan itu hanya melalui via telepon, misalnya pihak-pihak tertentu ketika ada kegiatan ataupun hal-hal yang emergensi yang membutuhkan bantuan tangki, nah itu data pendataannya, backup pendataannya itu sangat sulit. Nah, mungkin bagaimana kita menyikapi hal-hal semacam itu ketika ada pemeriksaan BPKP yang saat ini kan jelas BPKP meminta pendataan secara lengkap, backup surat dari bantuan-bantuan tangki itu harus juga lengkap. Demikian Pak, mungkin pertanyaan saya dari PDAM Danum Taka, mungkin dapat pencerahannya, saya ucapkan terima kasih sekali. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih sama-sama. Pak Sadar Budiyoto dari PDM Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pertanyaan kedua mungkin sekaligus Pak Erwin, ini dari Pak Teguh Cahyono, pendekar NRW kita. Ada Bapak Mentor, apakah ada program ganti meter di PDM Tirtamusi? Dan bagaimana program ganti meter itu saat ini dalam situasi pandemi?
Ya, kemudian yang ketiga dari Dwipa PDM Nunukan, dia mengamati bahwa di beberapa PDM ada pembacaan meter secara mandiri pada masa pandemi ini oleh pelanggan. Jadi sejauh mana efektivitasnya pembacaan meter mandiri ini, atau di Palembang apakah diterapkan juga pembacaan meter secara mandiri seperti ini? Mungkin 3 itu dulu untuk ditanggapi. Pak Cikmit juga sudah tampil. Silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ikut nimbrung aja ya, bapak-bapak para tukang ledeng, baik senior maupun yang junior. Saya coba sebenarnya tadi ada yang perlu sedikit saya jelaskan. Sebenarnya sehubungan dengan pembacaan meter. Apa perlu saya jelaskan sedikit Pak Dwike? Silakan Pak Cikmit, silakan. Baik ya, jadi penjelasan Pak Erwin tadi sebenarnya sudah jelas, tapi mungkin dia sebagai pelaksana lapangannya, jadi waktu itu juga tidak ikut rapatnya. Jadi rapatnya sebenarnya kami juga banyak dulu perdebatan lah. Mengapa kata saya perdebatan? Karena kan itu berlaku untuk ASN. Aturan itu, sementara kita kan bukan ASN, itu yang harus kita pahami juga. Nah ini juga yang kami bahas juga sampai di situ ya. Nah sementara kalau umpama kita income kita turun, siapa yang mau nutupnya? Ini jadi masalah juga kan seperti itu. Nah termasuk juga kalau kata Bapak tadi, maaf dari mana tadi, Kaltim tadi, kalau seandainya diperiksa itu bagaimana? Nah, jadi kami juga setengahnya agak aneh juga. Sementara petunjuk dari Perpamsi kan datangnya sudah di tengah ya, bukan di awal. Karena kita tidak merencanakan bahwa besok ada COVID enggak. Tapi setelah COVID maka timbullah permasalahan-permasalahan kita. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang pertama kami mengambil sampel 3 bulan pembacaan. Ternyata hasilnya bulan kedua jeblok. 6% NRW kami naik, jadi dari 20 menjadi 26. Oh, artinya strategi kita salah. Kenapa? Ternyata pelanggan besar turun semua, sementara ada 17.000 pelanggan yang kami bebaskan karena merasa gratis, naik semua. Sementara pelanggan rumah tangga, karena tekanan bagus dan sebagainya, naik semua. Nah, jadi prediksi kita 3 bulan itu ternyata salah. Nah, kita juga lihat karena jumlah pelanggan kami saat ini 300.000. Kalau umpama naik 1 meter kubik saja sudah jelas 300.000 meter kubik naiknya air. Jadi kalau dia rata-rata 2 meter kubik, benar kata Pak Erwin tadi, sekitar 600 sampai 700.000 meter kubik yang yang hilang. Sebenarnya bukan hilang, belum dibaca ya. Nah, tapi dampaknya yang jadi saya pikirkan juga sekarang. Nah ini juga pasti banyak komplain. Nah ini saya lihat di ruangan kami, karena saya kebetulan berkantornya di unit rambutan. Saya lihat rata-rata pelanggannya yang komplain karena air ini hanya 10 per hari. Ini hampir menjadi 40 per hari. Jadi luar biasa kenaikannya. Namun kalau kita totalkan secara general, ya nggak sampai 0,3% lah. Tidak, apalagi 1% masih jauh. Artinya hanya kami totalkan sekitar 3.000 SR yang menjadi keluhan. Tapi ini juga kami berpikir mereka pasti tidak bisa komplain karena mereka tidak bisa datang ke kantor. Nah itu seperti itu juga. Maka ini juga kami antisipasi. Nah, jadi menarik dari semua ini, Pak Sadar tadi ya. Kalau kita mikir jauh juga, Pak, nggak jalan juga, Pak. Terus terang, benar. Bagaimana kalau diperiksa BPKP, bagaimana diperiksa inspektorat, bagaimana kalau diperiksa
yang lain-lain. Ya kita juga tidak bisa melihatkan data itu. Namun kami yakin, karena tradisi kami di sini sudah istilahnya bonek ya, nekat juga ya. Yang penting semua surat itu kami usulkan dengan Pak Wali Kota. Itu yang pertama. Dan dijawab Pak Wali. Itu yang pertama. Itulah pegangan kami. Termasuk SK Pak Gubernur. Itu juga kami turunkan, kami buat SK Pak Wali. Nah, jadi kalau umpama nanti ditanya, ya kami sodorkan itu. Dan hasil realnya ini. Dan sederhananya lagi, ke bawahnya lagi, yang penting kan semua ini kami laksanakan tanpa korupsi. Itu saja. Itu kami, apa keyakinan kami. Tapi kalau kita mau umpama bagaimana nanti, nah bingung juga kita ya. Kita tidak bisa, terus terang saya jujur juga, agak repot juga kalau umpama bagaimana kalau mau tidak rekening, apa dasar kita melakukan sumbangan dan sebagainya. Itu juga termasuk juga banyak pertanyaan teman, apa dasar kamu menggratiskan? Itu kan tidak ada juga. Nah, itu juga kami anukan. Tapi dari sisi user selalu gratis kan kalau perlu semua. Nah, itu juga jadi masalah juga buat kita. Akhirnya kami carilah sekitar 20.000 ya, 20.000 pelanggan yang kelas tarifnya di bawah dan MBR lah, seperti itu, rumah sakit, musola, golongan tarif kalau kami umpama sosial dan sebagainya, itu yang kami gratiskan, hanya membayar biaya beban 10.500. Mungkin itu. Jadi secara menyeluruh mungkin kalau umpama ditanya bagaimana kalau diperiksa, mungkin jelas ya Pak ya. Maaf saya juga jawab. Mungkin itulah caranya tadi Pak. Apa data yang kami miliki akan kami buka, termasuk foto-foto bahwa kami ngirim. Itu juga kami air bantuan baik tangki maupun kapsul-kapsul. Yang lebih anehnya lagi pembelian kapsul yang secara mendadak, pembuatan tempat cuci tangan di semua lokasi. Ya kalau Pak Dwike sering juga melihatkan di Facebooknya 10-20, kalau kami mungkin sudah ribuan. Nah itu juga kalau kita bahas bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Tapi itu tadi karena ada instruksi, itulah yang akan kami pakai nanti. Dan terus terang juga semuanya pasti terinci berapa harganya, semuanya itulah dokumen yang akan kami jadikan jawaban apabila kami nanti diperiksa. Mungkin itu Pak dari kami Pak. Tadi ada pertanyaan kedua, apakah di Tirtana Musi diterapkan pembacaan meter secara mandiri oleh pelanggan dan bagaimana efektivitasnya? Betul. Itu sebenarnya tahapan pertama kami lakukan seperti itu. Artinya sama kayak PLN ya, kita menerima WA dari pelanggan seperti itu. Nah, setelah kami teliti, itu lebih parah. Karena begini, di saat kita membaca meter tanggal 1, umpama di lokasi A, kami membacanya tanggal 1, mereka ngirimnya tanggal 10. Sehingga jumlah pembacaannya 40 hari. Itu yang pertama. Yang terbalik lagi, umpama di saat harusnya kami membaca tanggal 10, mereka mengirim data tanggal 1. Nah, makanya dari sinilah. Tapi kami susah mengikuti data yang dikirim pelanggan via WA. Akhirnya mana-mana saja dari sampling yang kami lakukan, mana-mana saja daerah-daerah krusial yang 24 jam, yang tekanan bagus, semuanya itu yang selalu kami jadikan acuan dan selalu kami ikuti 3 bulan terakhir plus dengan perkiraan-perkiraan lah. Seperti itu dengan acuannya tentu data yang dikirimkannya dalam 40 hari kami bagi dan sebagainya. Memang terus terang lebih ribet ya seperti itu. Itu mungkin ya, jadi artinya data yang dikirim melalui WA tadi hampir tidak kami pakai, kami tetap dengan asumsi dan data yang kami punya 3 bulan. Dan setelah kami teliti lagi, alhamdulillah untuk bulan ini, bulan Juni Win ya, ternyata turun 3%, sudah agak mendekati. Jadi kenaikan kami, kebocoran kami bulan ini 23%, bukan seperti kemarin 26, seperti itu Pak Rike. Baik, Pak Cimit, ada satu pertanyaan disampaikan oleh Ibu Desi Indarko dari Perumdam Tugu Tirta Kota Malang.
Silakan Mbak Desi. Terima kasih Pak Dwike. Ya. Selamat siang Pak Cimit. Selamat siang juga Pak Erwin. Ya Mbak. Iya, apa kabarnya Pak? Ini ada beberapa pertanyaan dari kami terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi di tempat Bapak di PDMT Tamusi, apakah ada pemetaan golongan pelanggan Pak? Karena mengingat keterbatasan dari teman-teman pencatat meter ya Pak ya. Jadi pembacaan juga dibatasi dan juga penggantian meter juga terbatasi juga karena adanya PSBB mungkin. Nah, lalu bagaimana? Apakah di tempat Bapak ada itu pemetaan golongan pelanggan dan apabila ada seberapa efektif Pak? Karena mengingat mungkin sekarang golongan pelanggan juga sudah perlu direview ulang ya Pak ya. Dan itu juga memberikan kontribusi pendapatan buat PDAM. Begitu Pak. Lalu ada pertanyaan lagi boleh Pak? Silakan. Yang kedua mengenai penghapusan tunggakan. Apakah di tempat Bapak di PDAM Tamusi juga ada penghapusan tunggakan dan itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Silakan Pak Cipmin. Baik, satu tadi yang belum kami jawab dari Pak siapa tadi? Teguh, Pak. Pak Teguh, bahwa program meterisasi apakah berjalan? Kalau selama ini kami targetnya 3.000 per bulan, itu kami turunkan hanya 1.000. Jadi mengurangi. Jadi tenaga kerja pun kami bukan kami istirahatkan total ya, istilahnya kami sip-sipan lah, jangan mereka nanti tidak memiliki gaji lah. Jadi kami buat 4 sip, kamu bekerjanya hanya 1 minggu saja lah seperti itu, atau 10 hari satu sipnya seperti itu. Jadi tetap 1.000 SR, tapi mereka bekerja kami antar dan sesuai dengan protokol COVID-19 dan juga yang kami lakukan perbaikan, terutama yang bermasalah meter macet, meter berembun dan sebagainya, itu yang jadi target. Dan untuk meter yang usia 5 tahun itu masih kami kesampingkan. Itu penjelasan masalah penggantian meter. Jadi tetap berjalan seperti itu ya. Baik Bu, kalau umpama pertanyaan Ibu teman Pak Erwin tadi, golongan tarif. Jadi sebenarnya golongan tarif juga ada, kita ada berapa golongan ya, dan itu juga sudah kami restrukturisasi lagi, artinya kami cek lagi kebenaran daripada tarif tersebut, golongan tarif tersebut, itu yang sudah kami lakukan lagi. Juga tentunya dengan data foto ya, jadi memang kami semua pelanggan kami ada foto fisik rumahnya, sehingga dari situlah kami bisa melihat bahwa ini golongan berapa dan golongan berapa, dan istilahnya itu sedang kami godok untuk kami ajukan lagi, karena yang lama sebenarnya sudah terlalu jauh melenceng. Jadi sekarang ini sedang dilakukan pengkajian untuk dibuatnya golongan tarif lagi, plus kalau bisa mengusulkan kenaikan tarif, itu seperti itu. Nah, jadi Halo. lagi masuk ke dalam sistem, tapi belum bisa tidak kami hapus tagihkan. Karena apa? Karena inilah dilema kita. Di saat pemeriksaan, data ini rupanya menjadi keuntungan perusahaan, padahal akhirnya lari ke pajak.
Nah, inilah yang juga sedang kami kaji juga, bagaimana jangan sampai 10 tahun, apa 3 tahun tidak dibayar, langsung saja kami hapus bukukan seperti itu. Jadi ada sudah sering. Jadi sampai saat ini kami tunggakan di bawah 2010 tidak ada lagi. Jadi sudah 2011 sampai 2020 sudah pernah kami lakukan penghapusan di 2015 kemarin. Mungkin itu Bu. Pembacaan meter juga selesai. tidak ya? Iya. Mungkin itu Pak Dwika ya. Hapus. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik nih dari rekan-rekan kita di PT Adaro. Ini mungkin timnya Pak Teguh Cahyono nih semua nih. Dari Pak Angga Dwianto, pertanyaannya tadi gini Pak, bagaimana dengan program untuk memindahkan meter pelanggan dari lokasi yang tidak bisa terbaca menjadi terbaca gitu? Kira-kira apakah dilakukan di Palembang atau tidak? Ya, jadi banyak ya memang di Palembang tidak hanya penggantian meter. Jadi penggantian meter itu ada apa? Ada SOP-nya, termasuk juga ada kriterianya. Yang pertama, umpama usia di atas 5 tahun, itu prioritas harus kita ganti. Kedua, di saat penggantian meter itu tidak hanya lepas-lepas ganti, enggak, tapi diperiksa dulu. Jangan sampai mereka ternyata selama ini diam-diam ternyata ada kecurangan. Itu juga kami periksa. Itu SOP-nya. Sudah itu, kalau meter di dalam harus kami keluarkan. Namanya standarisasi meter air. Nah, jadi ketiga ada juga program kami, kalau pipanya masih menggunakan PVC, jaraknya jauh, sementara di depan rumahnya ada pipa distribusi, itu kami namanya house connection. Jadi mulai dari amburing, pipa dinas, sampai ke meter, itu kami standarkan semua. Jadi itu seperti itu Pak Dwika. Jadi harus. Jadi artinya dengan komitmen kami begini, pelanggan wajib memiliki meter. Nah, itu kami balik lagi sekarang. Tidak ada meter, bukan pelanggan kami. Seperti itu. Nah, jadi kalau meter tidak bisa dibaca, artinya Anda bukan pelanggan kami. Kalau ada pipa masuk, kami putus dari depan. Sederhana kan? Akhirnya tetap kami harus pasang meter seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, oh itu arogan dan sebagainya, saya juga harus menjelaskan yang seperti itu tidak lebih dari 10 orang lah biasanya. Jadi kita tidak pernah kita juga expose yang cerita seperti itu. Itu kira-kira seperti itu Pak Dwika. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan aja sekilas dari Pak Jostar Simamora. Kalau rumah agak bagus tapi penghasilan rendah atau alias pekerjaan mocok-mocok, itu dibuat tarif berapa Pak katanya? Kemudian dari Pak Muhammad Busri, ya, dasar melakukan penghapusan tunggakan rekening itu seperti apa? Mohon penjelasan. Kemudian yang ketiga, Pak Alfrensius Dalope, bagaimana cara membuat usulan untuk penghapusan rekening ke DPR dan Bupati atau Wali Kota? Ya, itu mungkin 3 dulu Pak. Ya. Lagi sini lari Rekening. Ya, lari ya. dari tema. Ya, tidak masalah, benar juga ya. Apa ini? Ini tadi? Apa? Rumah bagus tapi rumah bagus tapi penghasilannya tidak. Benar. Jadi kalau kita mau apa? Tarif. Pak Yustar ya. Jadi kalau umpama kita ikuti semua, memang agak bingung juga kita. Tapi begini saja kami, susah lagi rumah besar dihuni pembantu atau orang misalnya menunggunya daripada rumah kosong, ternyata kena tarif besar, itu lebih repot lagi. Paling ya kami hanya menjelaskan ya sebenarnya air tadi tidak terlalu mahal lah, asal penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Kami pikir juga kalau umpama walaupun rumah mewah juga, kalau dia di bawah 30 kubik juga kan 4 kali 3 paling mahal 120.000.
Dan 1 meter kubik itu untuk pelanggan itu sudah banyak per harinya. Kalau 15 meter kubik kan hanya 60.000 mereka bayar. Itu yang kami jelaskan, artinya banyak kami tekankan ke pemakaiannya, bukan karena tarifnya. Jadi tarif itu sebenarnya kita lakukan subsidi silang, tapi yang lebih besar pengaruh ke mahal dengan tidaknya, tidak hanya tarif, tapi pemakaian. Itu yang lebih banyak lagi, karena pemakaian kami progresif. Nah, jadi dengan kata lain, kami tidak melihat siapa penghuninya, tapi kami fisik bangunannya. Karena itu yang sudah selama ini berlaku di tempat kami seperti itu. Itu Pak Dwike. Ya. Yang kedua, dasarnya ya. Dasar penghapusan hutang itu kan sebenarnya juga, kalau peraturannya saya juga lupa atau tidak ingat atau belum mana ya. Tapi dasarnya sebenarnya begini, ini banyak sekali tumpukan rekening kita di sistem kita yang tidak dibayar pelanggan dengan alasan. Yang pertama, tidak ada lagi fisik. Umpama mereka dulu ada rumah dijual, sudah diratakan jadi mall, kan seperti itu. Seharusnya waktu mall tadi membeli atau membebaskan tanah, mestinya mereka tanya dulu berapa tunggakan pelanggan-pelanggan ini, kan ini tidak berlaku. Jadi mereka langsung jual, urusan sudah ke pemilik yang baru, dan tanah sudah diratakan, bisa saja umpama sampai 20 sampai 40 pelanggan yang tidak ada lagi datanya, termasuk fisiknya tidak ada lagi, sekarang sudah jadi mall, tapi selalu tidak bisa kita hapus di sistem kita. Nah, itu yang seperti itu yang kami usulkan untuk diputus. Kedua, umpama rumah kebakaran, itu kan habis juga rata, belum dibangun. Nah, itu juga yang kami usulkan. Ketiga, yang memang tidak mampu lagi, tidak mau lagi berlangganan. Nah, itu juga yang kami usulkan. Ketiga juga, ada juga yang dulu, tapi kalau sekarang insya Allah tidak ada lagi. Dulu kan banyak pelanggan abal-abal. Artinya pelanggan namanya ada, tapi fisiknya tidak ada. Ternyata fisiknya sudah diganti nama istrinya, diganti nama anaknya, dan sebagainya. Sudah. Sehingga kita hilang jejak. Nah, itu juga yang kami usulkan. Karena apa? Ini juga kami sampaikan juga pengalaman kami. Kami pernah, efisiensi kami hanya 63%. Semua karyawan kami turunkan untuk menagih. Ternyata memang tidak ada. Nah, maka kami lakukan subsidi door. Ternyata pelanggan kami memang hanya 65.000. Itu sudah lama sekali. Artinya, nah itu sudah kami hapuskan. Itulah yang hapuskan puluhan ribu pelanggan. Nah, makanya sekarang dengan adanya kondisi seperti itu, kami bisa lihat 10-95% bulan berjalan. Begitu bulan kedua sudah di atas 95, begitu bulan ketiga rata-rata sudah 99,4% seperti itu. Karena memang pelanggannya ada seperti itu. Selama ini kan kita bertahan, pelanggannya tidak yakin, tapi kalau dihapus bagaimana? Nah, kami memberanikan diri seperti itu, kami semuanya kami dokumenkan, kami usulkan ke pemilik, wali juga setuju, dan kami sampaikan ke DPR, dan mereka setuju. Sehingga hapuslah cerita itu. Mungkin itu dasar-dasarnya tadi seperti itu. Tapi tidak umpama pelanggan yang ada, fisiknya nggak ada, itu tidak mungkin kami akan kami hapuskan. Siapapun itu, seperti itu. Tetap kami tetap tersimpan di database kami seperti itu. Dia paling bermasalahnya nanti waktu akan masang baru, pasti kami tanya, dulu ada pelanggan lama, tolong selesaikan yang lama, tidak usah masang baru.
Seperti itu mungkin yang kami lakukan di sini, Pak. Ya, habis ya. Dasarnya tadi dan usulannya tadi itu tadi dari kami, pastinya ke Dewan Pengawas dulu. Dewan Pengawas setuju, Pak Wali, pemilik Pak Wali pasti setuju juga karena untuk itu, dan juga DPR juga pasti setuju. Karena salah satu yang harus kita pahami ya, terkadang kebocoran yang dimaksud oleh PDAM dengan kebocoran yang dianggap mereka itu berbeda. Nah, itu yang kami jelaskan. Ini memang fisiknya benar yang bocor, airnya benar yang bocor, bukan karena bocor yang lain seperti itu. Nah, terkadang berdebatnya hanya sampai di situ. Tapi kalau umpama datanya benar, ya sekali dua kali rapat selesai juga lah. Mereka setuju juga. Mungkin itu pengalaman kami, Pak Dwika. Baik, banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Ini Pak Cimit, mungkin kita pilih-pilih dulu ya. Kita beri kesempatan dulu ke Pak Rivo Hiola dari PDAM Kabupaten Gorontalo untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan Pak Rivo. Terima kasih. Halo. Ya, Pak Rivo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami PDAM Kabupaten Gorontalo. Pak Dwike yang ganteng, yang kemarin saya lihat rambutnya gondrong itu, yang kayak. Kemudian Pak An dari Sumbawa Barat serta teman-teman sekalian, mohon maaf saya terlambat ikut Pak karena masih ada acara tim gugus tugas bidang perlindungan dan logistik sehingga harus memantau sembako dan terusnya air Pak. Terus terang Pak, di kami ini COVID ini terus terang terasa Pak. Terasanya di mana? Terasa pertama itu ya pemakaian air pelanggan itu naik. Karena memang sering cuci tangan, apa semua, terasa naik. Tapi terasa juga di penerimaan, Pak. Kalau pemakaian air kami naik, tapi penerimaannya malah turun. Karena walaupun masyarakat pelanggan yang tidak terdampak, ikut-ikut juga terdampak, Pak. Apalagi sekarang momen politik, kita diharuskan gratiskan pelanggan yang MBR. Tapi rata-rata yang masih mampu sudah ikut-ikut jadi tidak mampu, Pak. Nah, di sini saya mau bertanya Pak kepada Bapak dari Dirut Palembang masalah NRW ini Pak. Di kami itu, IPA kami itu rata-rata Pak tidak ada meter induk. Sehingga kemarin asumsi-asumsi perhitungan kami terus terang begitu dinilai oleh BPKP ternyata kebocorannya sangat besar sampai 42-43 Pak. Karena perhitungan kami itu ya cuma berasumsi di venot, tapi venot itu ada kalanya air itu tidak kontinu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak, apakah ada di IPA Bapak yang tidak punya meter induk sehingga menghitung debit air produksi dan distribusi itu kira-kira bagaimana Pak? Kalau mungkin kalau Bapak punya IPA yang tidak punya meter induk, menghitung air produksi dan air distribusinya gimana Pak? Itu satu Pak, untuk Pak Dirut dari Palembang. Yang kedua untuk perpansi Pak Dwike, yang saya tahu moto dari mitra kerjasama antara PDAM Kabupaten Gorontalo dan Surabaya. Kemarin itu Pak masih ada yang belum tuntas, sesuai informasi dari kabak kami yang ikut di Jogja Pak Manto Rahmola. Katanya PDAM Surabaya itu akan membantu PDAM Kabupaten Gorontalo di dalam hal pengadaan meter pelanggan, Pak. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Saya kira satu lagi, Pak, untuk PDAM Kota Palembang. Ini, Pak, cara penghapusan piutang itu, Pak. Cara penghapusan piutang itu kira-kira apakah by name by pelanggan, jumlah rupiahnya, atau diformulasikan seluruh dari tahun sekian sampai tahun sekian, atau per tahun. Kemudian pengajuannya sampai di mana Pak? Apakah cuma sampai di Dewan Pengawas, atau Wali Kota, atau DPR Pak? Aturannya, kira-kira bagaimana itu Pak? Saya kira itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Pak Riko. Pak Cimit mungkin bisa langsung ditanggapi. Nanti pertanyaan yang nomor 2 menyusul. Baik Pak, makasih Pak. Jadi kita juga agak juga ya kalau umpama tidak ada meter induk. Jadi justru sekarang kami ada juga kendala meter induk yang sudah lama minta ganti. Artinya saking pentingnya karena awal perhitungan NRW itu memang dari meter induk. Meter induk yang kita distribusikan dikurang yang terkening itulah NRW. Itu yang benar ya. Jadi ada 2 masalah, meter induknya harus benar, meter pelanggannya harus benar, baru ketemu di mana letak sebenarnya kebocoran. Bisa kita petakan sebenarnya. Itu cara diagnosis yang kami lakukan, ya, analisa yang kami lakukan. Tapi kalau tidak ada meter induk selama ini, ya kami juga tidak mau juga berspekulasi ya, karena umpama ada yang berdasarkan dari pinot ya, ada yang dari head pompa. Sementara pompa itu kan semakin lama dia pasti debitnya akan berubah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Atau juga dari diameter pipa. Padahal pipa itu juga ada juga yang pipa tidak standar, diameternya dulunya besar, sekarang mungkin mengecil karena ada endapan. Jadi makanya kami tidak bisa menyampaikan bahwa ada caranya untuk menghitung kalau tidak ada meter induk. Atau juga ada yang katanya waktu dibangun dulu IPA-nya kapasitas 15 tuh yang kita pakai. Yang jadi begitu kami lihat juga pengalaman kami, ternyata 15 itu tadi hanya 20 jam, tetap 15 juga, ya pasti juga kebocorannya naik. Nah jadi menurut saya Pak, usahakan ada meter induk lah. Karena dari meter induk lah kita baru bisa menjelaskan bahwa dan meneruskan program kita bahwa jumlahnya sudah jelas. Nah sekarang pembandingnya atau pengurangnya ialah meter pelanggan seperti itu. Jadi dengan bahasanya Pak, kalau menghitung NRW, meter induk dan meter pelanggan itu wajib hukumnya seperti itu Pak. Itu tolong Pak ya, kami tidak bisa. Kami juga dulu sekali, tapi waktu saya mungkin tahun 88. Jadi selalu berdebat lah dengan pinot dan segala macam. Tapi itu tadi, akhirnya setelah dipasang meter, jauh sekali lah. Makanya kebocoran kata kami sudah besar 40, sudah ribut. Ternyata begitu ada meter induk, ternyata 68 kebocoran kami. Nah karena itu tadi, begitu kami mengajukan proyek, kami kecilkan. Begitu sudah mau diperiksa, kami besarkan, dan sebagainya. Jadi nggak ada selesainya Pak. Ini pengalaman yang kami lakukan ya. Karena saya dari 84 ya ini. Nah mungkin itu Pak ya yang dari kami ya, mulai dari produksinya. Alhamdulillah sekarang hampir rata-rata 2 dipasang. Dari keluar dari WTP dipasang, di ujung dipasang lagi. Karena meter ini juga terkadang mereka tidak percaya lah orang-orang distribusi. Maunya kecil terus, orang produksi maunya besar terus, seperti itu Pak. Nah ini anunya Pak ceritanya. Kedua Pak, masalah yang itu sudah saya sampaikan Pak tadi, penghapusan rekening itu Pak, sebenarnya kalau kami kan usianya 5 tahun, ada yang nyebut 10 tahun. Nah tapi sebenarnya kami ikuti saja mana yang rada-rada enak dengan kami lah. Kalau umpama enaknya 5 tahun, memang nggak bisa lagi ditagih, kami usulkan seperti itu. Nah tapi kalau ada kemungkinan masih bisa ditagih, ya belum bisa, kami juga tidak usulkan seperti itu Pak. Tapi syaratnya yang pertama, dia itu kan usia tunggakan, sudah itu dasarnya Pak. Dasarnya apa? Karena fisiknya ada atau tidak, airnya mengalir atau tidak, dan sebagainya, administrasi lainnya harus didukung bahwa memang tidak berfungsi lagi. Nah, ketika kita ajukan per tahun, sudah per tahun kita ajukan, kita lampirkan semua pelanggan-pelanggan yang akan kita hapuskan, minta persetujuan dengan Dewan Pengawas,
disetujui Pak Wali, baru kita ajukan ke DPR. Itu seperti itu Pak yang kami lakukan. Karena ini kan milik pemerintah kota, maka yang harus memutuskan penghapusan ialah DPR melalui usulan dari Pak Wali Kota, Pak. Gitu, Pak. Baik. Ini pertanyaan kepada Perpamsi ya dari Pak Rivo, sehubungan dengan kelanjutan kemitraan dengan PDM Kota Surabaya. Sebagaimana dijanjikan oleh Pak Mujiaman, saya kira Pak Rivo sudah komunikasi ya, atau mungkin belum. Mohon bersabar Pak, kita tahu kondisinya, mungkin Bapak baca di berita nasional, salah seorang karyawan di PDM Surabaya meninggal dunia karena COVID. Kemudian Pak Dirut Surabaya ini sekarang sedang masa isolasi. Jadi beliau tidak bisa diganggu dulu. Kita beri pengertian dan semoga bisa cepat normal kembali. Situasi di Surabaya kelihatannya sudah cukup memprihatinkan Pak. Kita tahu bahwa dia zona merah tua ya sekarang. Ya mungkin itu Pak Rivo. Tapi kemudian ada pertanyaan nih dari teman kita juga di PDM Surya Sembada Kota Surabaya, Pak Ferry Pratama. Untuk Pak Cimit, ini kalau di masa pandemi, pencarian kebocoran itu tetap dilakukan Pak ya? Jadi ketika banyak tempat itu ditutup, karena PSBB, akses jalan juga diblokir, apakah efektif mencari kebocoran pada pagi hari? Jadi seperti apa supaya bisa lebih efektif mencari kebocoran fisik ini di masa pandemi? Itu dari Surabaya, Pak. Ya. Kemudian mungkin penentuan golongan ini dari PDM Maros. Dasar penentuan golongan bagaimana, Pak? Apakah dilihat dari rumah atau listriknya? Kalau sudah jadi pelanggan, tapi pemakaian tinggi, apakah bisa secara sepihak menaikkan golongan? Ini mungkin reklasifikasi pelanggan ya, sehubungan dengan apa nih, penggratisan rekening mungkin ya. Ya, itu. Dua itu dulu, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak. Jadi pencarian kebocoran itu sebenarnya perlu kami sampaikan di sini. Kami liburkan hanya pembaca meter, tapi tidak libur total. Artinya tetap kami wajibkan sekarang mereka juga memantau pelanggan-pelanggan yang pelanggan besar, pelanggan rumah tangga juga kami, karena kami hampir 60% rumah tangga, itu juga kami sampling, dan pelanggan yang istilahnya MBR dan sebagainya kami sampling juga. Agar terus terang NRW kami tidak terlalu jauh dari perkiraan kami, itu tujuannya seperti itu. Jadi kalau yang staf yang lain itu tidak libur, sekarang tidak libur. Paling pembagiannya bekerja pagi, pulang siang, diteruskan teman sebelahnya dari siang sampai sore, seperti itu. Jadi tidak ada yang umpama cara tempat lain libur 2 hari, hanya 1 orang masuk, enggak. Jadi tetap kalau pagi 1 masuk, 1-nya nanti siang. Seperti itu kami bagi. Ya. Jadi istilah kami paling 1 orang 4 jam, sudah itu pulang, ada penggantinya, dia pulang dan sebagainya. Tapi tetap sesuai dengan protokol ya COVID mereka datang dan pulangnya seperti itu. Nah, kalau pemerintah ini semuanya hampir tidak libur. Itu seperti itu kami. Jadi hanya saja internnya itu kami perkecil, umpama banyak standby dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau pencarian kebocoran mungkin begini, karena PDAM kami ada 10 cabang, ada 9 cabang. Nah, kalau Surabaya kan satu, saya tahu saya di dalam satu terpusat seperti itu. Kalau kami tidak cabang, jadi 300.000 itu tadi dipecah-pecah, pelanggan kami hampir 30.000 per cabang. Ada yang 27, ada yang 33 dan sebagainya seperti itu. Artinya kami titik beratkan pencarian kebocoran atau penagihan atau pembacaan meter itu di cabang, semuanya di cabang. Kami kendalikan lewat
lewat Zoom juga cabang-cabang seperti itu, sehingga memang kelihatannya tidak bekerja tapi bekerja kami seperti itu. Dan juga kalau umpama keluar kami juga kebetulan kata Bapak tadi saya juga petugas COVID-nya juga, jadi saya sampaikan juga bahwa kami mengalirkan air dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ya tolong juga kami ke dalam juga kami sampaikan aturannya harus kami pakai juga, artinya kan maskernya kalau perlu 2 lapis, harus bawa sanitizer dan istilahnya harus tangan panjang dan sebagainya, itu kami juga kami penuhi. Kalau pulang umpama ke kantor, tidak masuk kantor, tapi ke kamar mandi dulu, mereka mandi dulu, harus pakai sabun dulu, itu juga kami lakukan seperti itu. Artinya seperti itu ya. Nah, sebenarnya pencarian kebocoran ditanyakan oleh PDM Surabaya tadi, tergantung kita. Itu tadi tidak harus malam hari, terkadang minimum flow itu tadi ada yang pagi hari. Contoh umpama di lokasi perumahan semuanya rata-rata karyawan. Ya pastilah di saat jam 7 pagi sampai jam 10 itu rumahnya banyak kosong. Nah, tekanan di situ tinggi. Nah, di saat itulah kami melakukan pencarian. Tapi terus terang tidak seintens di saat sebelum Covid. Paling katanya umpama sejam 2 jam pulang. Mereka keliling pakai kendaraan, pakai mobil saja pulang seperti itu. Tapi kalau melakukan perbaikan kebocoran dan sebagainya, itu tidak ada perubahan. Tetap kami lakukan perbaikan seperti itu. Mungkin itu Pak Dwike. Apa lagi? Yang pertama Pak. Dasar golongan tarif. Ya. Sebenarnya itu dari permen ya, permen Q ya rasanya. Dari situ kami turunkan. Kan ada aturannya itu Pak Dwike. Nah di situ kami turunkan dari fisik bangunan, dari luas, dari jenis, dan sebenarnya ngacu dari itu semua Pak Dwike. Ya, pertanyaannya apakah bisa menaikkan golongan pelanggan ini secara sepihak kalau misalnya dia pemakaiannya tinggi? Oh enggak, kalau pemakaian, kalau golongan tetap kami umpama rumahnya A, dia tetap, tapi terjadinya kenaikan pembayaran karena tarif kami progresif 4. Jadi 10 ya. Pertama, 20, 10 kedua, 10 ketiga. Nah 10 keempat itu sudah rata-rata, biasanya sudah harga komersial semua kami buat seperti itu. Baik. Nah jadi dari sini sebenarnya mereka. Ya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Perumda Sumbawa Barat, Mangandar Alam, Pak Mangandar Alam, mengenai pemutusan sambungan ilegal yang tadi dipresentasikan oleh Pak Erwin ya, kerjasama dengan aparat setempat. Pertanyaannya beliau, apakah sanksi yang diberikan kepada pelanggan? Apa sanksi yang diberikan kepada pelanggan tersebut? Ini kan pelanggan TNI nih ya. Ya, kemudian dari Pak Gunawan, ATB Batam, Tirtamusi, Pak Cimit, apa penyumbang NRW non-fisik terbesarnya sekarang? Kemudian berkaitan dengan komplain tagihan tinggi hingga diputus, seperti apa penanganannya? Ya, itu 2 pertanyaan dari Pak Gunawan di Batam. Kemudian kalau boleh nambah satu lagi dari Pak Ibrahim di PDM Jombang. Di tempat kami meter induk air baku hasilnya melebihi debit yang tertera pada nameplate pompa. Pertanyaannya, idealnya pemasangan meter induk itu jaraknya berapa meter dari sumber air baku? Ya, ini pertanyaannya sebetulnya nggak relevan ya, tapi mungkin bisa dijawab juga. Silakan Pak Cimit. Oke, baik, makasih. Jadi Jawa Barat ya, Pak siapa tadi? Sumbawa Barat. Apa? Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Oke, baiklah. Maaf, bukan sengaja ya, memang kondisi kita seperti ini ya. Jadi pelanggaran tadi sebenarnya semuanya, ini ceritanya dulu, kami buat SK-nya. SK-nya itu tadi juga
SK-nya tidak mutlak. Jadi kalau umpama ada, ini contoh ya, seperti kami buat SK-nya, umpama pencurian kami buat denda pemasangannya, denda pelanggarannya 500.000. Denda denda airnya itu minimum 1 tahun kami buat dengan publikasi tertinggi di bulan itu, seperti itu. Nah, jadi tapi ini minimum, ada kalimat minimum. Nah, inilah yang kami terapkan sehingga satu pelanggan semurah-murahnya paling tidak kalau dia ada pelanggaran kenanya sekitar 2.100.000 lebih dari pasang baru. Karena dia harus pikanya sama dengan pasang baru. Perlu kami sampaikan pasang baru di kami 1,1, itu yang standar ya, 12 meter. Nah, ini juga bisa kita lihat, makanya denda pelanggaran itu ada di PKA, jadi tidak di cabang-cabang. Karena apa? Supaya satu bahasa, seperti itu tujuan kami. Nah, sehingga si PKA ini tadi, petugas kami melihat, oh ini umpama karya pabrik ini, umpama contoh, ini rumah makan, ini yang kami gunakan tadi, tidak minimum, kami buat maksimum. Pemakaiannya tertinggi dalam 1 tahun berapa? Umpama 1.000 kubik. Nah, berapa lama dia di sana? Umpama 10 tahun, kami kalikan 10 tahun. Banyak yang pernah kami denda seperti itu, ada yang sampai 300 juta, ada juga. Nah, disinilah nanti terjadi komplain dan istilahnya pendekatan, tapi semuanya kami putuskan secara profesional seperti itu. Nah, itu seperti itu. Inilah yang SK yang kami buat seperti itu ya. Jadi tetap seperti itu. Nah, kedua, ini juga apakah sanksinya ya? Kedua, kami juga tapi ini dalam tanda kutip juga kami sampaikan tidak melihat kalau dia instansi tidak kami lakukan, tapi kalau umpama rasanya bisa kami lakukan. Umpama dia melakukan pelanggaran, sudah kami putus, dibukanya kembali. Kami putus, dibukanya lagi. Kami korankan, kami buat beritanya. Nah itu juga memang nantinya ketemunya terkadang mujur, terkadang kami juga susah. Bagaimana? Ternyata diperkarakan mereka, terpaksalah kita melayani mereka ya. Sampai sidang dan sebagainya. Itu juga sering kami lakukan. Tapi demi bukan di sini sudah kita lihat bukan lagi uangnya yang kami cari, tapi istilahnya harganya. Pemahaman tentang ilegalnya itu yang harus kami pertahankan. Banyak sekali biaya yang kita keluarkan dan walaupun kita menang juga hanya dibayar paling 1 juta 2 juta karena tunggakannya hanya segitu. Tapi karena mereka yang mulai ya kita juga ikuti. Artinya kita juga siap dengan hal-hal demikian seperti itu ya. Dan artinya di dalam pemutusan ini juga ada triknya lah, tidak istilahnya membabi buta, tidak seperti itu. Ada triknya, ada artinya dilihatlah di lokasi itu bagaimana cara kita memutusnya. Apakah kata orang tebang pilih? Saya jawab iya dan tidak lah. Terkadang lurus saja ya, terkadang ya kalau umpama di depan ada yang menghalang besar, tidak mungkin lah kami akan lakukan seperti itu. Artinya dengan cara persuasif dulu seperti itu. Kalau umpama dia markas, komandannya dulu kami dekati. Sehingga hal itu bisa kami lakukan. Kedua, kalau umpama bagaimana dengan pengawal kami? Nah ini juga kami juga sudah sering saya sampaikan. Awalnya dengan polsek lah kami. Ternyata kalau umpama batasnya seperti ini, tidak mampu lagi pindah kami ke Polres. Polres ternyata ada batasan, sekarang ke Polda kami. Di Polda juga kami mintanya dengan anunya ini, kalau PM-nya ini namanya proposnya Polda. Jadi propos Polda yang kami ajak kerjasama. Seperti itu. Jadi memang sudah banyak perubahan yang kami anukan. Dan kalau umpama dengan tentara itu biasanya kan dari kesatuannya saja kita hubungi komandannya sudah bisa selesai, lebih gampang rasanya seperti itu. Mungkin itu cara kami juga ya, istilahnya juga di dalam melakukan sweeping sehingga tidak serta-merta kami akan melakukan umpama tuntutan karena rata-rata
mana yang kami putus, hampir 95% mereka menyelesaikan. Seperti itu. Sampai sekarang ini rata-rata menyelesaikan lah. Nah, seperti itu, Pak. Cimit, yang Ya. paling tinggi penyumbang NRW non-fisiknya apa di Tirta Musi? Non-fisik. Sebenarnya kalau umpama kita jujur ya, di meter. Meter yang Sebenarnya pas. di meter ya. Tapi memang tidak bisa kita lihat secara teknis, tapi karena jumlahnya banyak tadinya. Makanya ada satu teori, sumbangan tertinggi kebocoran itu adalah di pelanggan. Artinya mulai dari sambungan SR sampai ke meter pelanggan, itu yang banyak seperti itu. Karena walaupun sedikit, karena jumlahnya banyak pelanggan kita, akhirnya jadi banyak seperti itu. Ya. Itu yang kami rasakan seperti itu. Baik, jadi ini pertanyaan masih banyak yang masuk, tapi kita bisa mengamati juga bahwa di grup chat ini berlangsung diskusi yang cukup intensif. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk dibantu dijawab oleh rekan-rekan kita, ada dari PDM Perumdam Kota Malang, ada dari Pak Teguh Cahyono, ada dari Akatirta, Pak Gaga. Jadi silakan dibaca di grup chat, diskusinya juga cukup menarik. Kita kalau gitu minta komentar dari Pak Satma dulu, dari ATB. Beliau sedianya menjadi moderator. Silakan Pak Satma. Terima kasih, selamat siang Pak Dwike, Pak Cikmit, Pak Erwin, halo. Ya, Pak Satma. Pak Teguh, saya lihat tadi sudah jadi Ki Teguh Pamungkas, bisa nerawang tadi di pertanyaannya. Baik, saya lihat diskusi ini cukup menarik ya, terutama menghadapi atau kita menjalani pandemi COVID ini, karena kita juga belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya mudah-mudahan tidak lama. Tapi dari sini kita bisa belajar cukup banyak apa yang sudah dilakukan teman-teman dari Tirta Musi, terutama terkait dengan penanganan kebocoran komersial. Bahkan tadi melebar pertanyaannya udah sampai ke fisik juga, bocoran fisik, bahkan sampai ke gimana cara menghitung flow dari pompa atau segala macam. Tapi intinya saya cuma menginginkan bahwa diskusi ini harus tetap sering dilakukan gitu Pak Dwike ya, supaya kita bisa saling share pengalaman PDM seluruh Indonesia. Saya pikir itu aja Pak Dwike dari saya. Terima kasih Pak Dwike, selamat sore Pak Dwike. Ya, terima kasih Pak Satma. Ada pertanyaan pompa tadi ya. Silakan Pak. Jadi saya menjawab Pak siapa tadi yang pembacaan debit di flow-meter lebih besar daripada di nameplate pompa. Itu bisa terjadi. Mengapa? Karena prinsipnya kan pompa itu berjalannya begini. Kalau nameplate pompanya umpama 4, itu anunya ya. Kalau salah tolong rekan-rekan yang lain memperbaikinya. Kalau umpama headnya itu 4, nah begitu head pompa di nameplate itu 4, apabila kita mengoperasikannya umpama di bawah 4, pasti debit lebih besar yang terbaca di flow-meter. Tapi kalau dia umpama di atas 4, umpama bisa head 5, headnya juga yang dibaca pasti lebih kecil. Itu debit yang terbaca pasti kecil. Jadi sebenarnya flow-meter tidak ada hubungan dengan pompa. Jadi apapun yang lewat di situ, itulah yang dibaca oleh flow-meter. Pemahamannya seperti itu. Nah, jadi di sini pun bisa kita ambil pembelajaran bahwa pompa itu sebenarnya dengan head yang terpasang, dengan debit yang dikeluarkannya itu apa betul? Nah, itu sebenarnya hanya itu pertanyaannya. Dan istilahnya berarti flow-meter kita tadi masih akurat. Yang kedua sebenarnya ya kami kalau di posisi pemasangan flow-meter itu biasanya tetap kami menggunakan 5D ya. Misalnya dari pompa itu kami buat jarak paling tidak berapa meter, itu juga kami lihat juga situasinya. Kalau umpama tidak ada lokasi ya kami majukan lagi, bukan kami dekatkan dekat pompa, biasanya seperti itu.
dan juga istilahnya 5D kami pakai, dan juga tidak terlalu tidak dekat dengan aksesoris, umpama ada keni atau aksesoris yang lain seperti itu. Itu hanya syarat-syaratnya saja. Tujuannya sebenarnya sederhana agar aliran air di dalam pipa tadi bisa lurus atau tidak turbulen. Hanya itu saja tambahan dari kami, Pak Dwike. Dan mungkin tambahan nanti jangan sampai tidak ada kesempatan. Jadi kami secara pribadi dan tim Pak Erwin dan teman-teman yang lain dari PDM Palembang, mohon maaf kalau umpama cara penyampaian kami, gaya bahasa kami, gaya bahasa Palembangnya bisa keluar dan sebagainya, itu semata-mata mungkin karena kami di sini juga agak grogi lah ya menghadapi teman-teman dari se-Indonesia ya. Rasanya belum pantas lah kami untuk berbicara, tapi karena mentor Pak Dwike membuat program ini dan meminta, ya siap tidak siap kami harus siap. Sesama tukang ledeng harus siap, seperti itu. Mungkin itu dari kami, Pak Dwike. Mohon maaf dan ya salam untuk semua tukang ledeng se-Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Jimit, terima kasih banyak. Tim dari PDM Tirtamusi Palembang, Pak Erwin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada akhir webinar. Kami mohon maaf karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ditampilkan atau dibacakan. Namun kami percaya bahwa diskusi ini akan terus berlanjut dan silakan membaca kembali di grup chat. Banyak sekali diskusi yang terjadi dan ada bantuan dari rekan-rekan kita untuk menjawab beberapa pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, segera kami tutup webinar pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada topik yang lain di webinar minggu depan, webinar Kemitraan Solidaritas. Selain webinar Kemitraan Solidaritas pada setiap hari Selasa, Perpamsi juga menyelenggarakan webinar reguler, namun pada minggu ini belum dapat terselenggara karena akan ada pertemuan pengurus pusat dan pengurus daerah Perpamsi pada hari Kamis. Jadi kita akan mulai lagi dengan webinar Perpamsi pada hari Rabu minggu depan. Jadwal untuk webinar Kemitraan Solidaritas tetap pada hari Selasa jam 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, salam solidaritas untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.